Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, pimpinan dan anggota Aisyah Kota Malang yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian dari Korps Mubalighot Aisyah. Kita patut bersyukur kepada Allah atas semua nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Selanjutnya sholawat serta salam semoga terus terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan dan junjungan kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan memulai kajian ini dengan sebuah cerita yang saya ambil dari sebuah buku, atau saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Hakadha Ashu Ma'al Quran Qisasun wa Mawaqif. Maknanya adalah kisah-kisah dari orang-orang yang hidupnya selalu bersama dengan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh seorang dokter perempuan yang bernama Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid. Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang dikatakan di sini hadhihi mar'ah lam yarzuqhallahu dzurriyyah. Ada seorang perempuan yang mana belum dikaruniai keturunan. Marot ala mastata'at al-wusul ilaihi minal adwiyah at-tibbiyah wasya'biyah bila faidah. Dia sudah melakukan banyak hal berkaitan dengan pengobatan medis maupun non medis, tetapi dari semua upaya itu belum mendatangkan hasil. Kemudian suatu hari suaminya mendatangi seorang imam masjid, lalu membicarakan mengenai apa yang sedang dialami oleh istrinya tersebut. Lalu apa yang dijawab oleh imam masjid tersebut? Dia mengatakan, 5. La taqra'u suratan nuhin bihuduri qalbin wa tastaghfiru mastata'ta minal istighfar. Imam tersebut mengatakan, mengapa kamu tidak membaca surat Nuh dengan menghadirkan kalbu, dengan sepenuh hati difahami surat tersebut, wa tastaghfiru mastata'ta minal istighfar, dan kamu beristighfar semampu kamu dengan sebanyak-banyak istighfar. Kemudian seorang perempuan tadi berkata, faja azauji wa akhbaroni bidzalik. Setelah itu lalu suaminya pulang dan mengatakan kepada istrinya, ma ra'yuki an tanfadha hadhil wasiyah. Bagaimana pendapatmu untuk melaksanakan wasiat ini? Kemudian seorang istri mengatakan, aku akan melakukan hal itu. Lalu mereka berdua, suami istri ini, sepasang suami istri ini membaca surat Nuh dengan tadabbur. Wa qara'na suratan Nuhin bitadabburin. Nah, surat Nuh tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maknanya, maka aku kemudian berkata, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia benar-benar Maha Mengampuni. Maka Allah akan menurunkan air yang deras dari langit untuk kalian dan menganugerahkan harta anak-anak dan menjadikan kalian kebun-kebun dan juga menjadikan sungai-sungai bagi kalian. Kemudian kisah itu menjelaskan, wa aktsaronal istighfar wa du'a biilhah. Lalu sepasang suami istri selalu memperbanyak istighfar, berdoa dengan sedikit mendesak dan memohon kepada Allah tentang hajatnya tersebut. Wa ma hiya illa ashhur hatta bada'tu ash'ura bi'a'radil hamal. Kemudian istri ini mengatakan bahwa setelah jalan beberapa bulan, saya merasa bahwa saya hamil. Kemudian saya berangkat ke seorang dokter dan hasil dari laboratorium mengatakan bahwa saya telah hamil. Ibu-ibu rahimakumullah, dari kisah di atas, apa yang bisa kita ambil hikmah dan ibrah dari kisah tersebut? Sebagaimana tadi saya bacakan bahwa ketika seorang imam masjid tersebut menasihati kepada sepasang suami istri, lima la taqra'u surata nuhin bihuduri qalbin wa tastaghfiru mastata'ta minal istighfar. Kenapa kamu tidak membaca surat Nuh dengan mendatangkan kalbu, dengan menghadirkan kalbu, dengan mentadaburinya, dengan memahaminya. Kemudian kamu membaca istighfar semampu kamu dengan sebanyak-banyak istighfar. Dengan ini dapat dipahami bahwa ketika kita memerlukan atau mempunyai hajat dan kita memohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaan kita, maka wasilah yang bisa kita lakukan adalah pertama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu kita tadaburi dengan sepenuh hati dengan mendatangkan kalbu, lalu kemudian dengan memperbanyak istighfar. Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama adalah mentadaburi Al-Quran. Apa sih penjelasan tentang tadabur Al-Quran? Saya mencoba mengutip dari beberapa pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran itu. Yang pertama, pendapat dari Imam Sufyan bin Uyainah. Ia mengatakan, innama ayatul Qur'ani khazain, fa idza dakhalta hizanatan fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rifa ma fiha. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu ibarat gudang harta simpanan. Jika kamu memasuki sebuah gudang, pastikan agar kamu tidak keluar darinya hingga kamu mengetahui apa isinya. Maksudnya adalah mengetahui makna dan menadaburinya. Kemudian yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fi tadabburil Qur'an wa tafahhumihi min mazidil ilmi wal imani ma la yuhayatu bihi bayanun. Menadaburi dan memahami Al-Quran bisa menambah ilmu dan iman yang tidak bisa didapatkan oleh penjelasan apapun. Pernyataan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam banyak karyanya, di antaranya seperti Majmu' al-Fatawa atau ada At-Tuhfah al-Iraqiyah dan juga Amrod al-Qulub wa Shifa'uha halaman 75. Kemudian yang ketiga, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba, serta lebih mendekatkan diri kepada keselamatannya daripada menadaburi dan banyak mengkaji Al-Quran, serta memfokuskan pikiran untuk memahami makna ayat-ayatnya.
karena ayat-ayat Al-Quran akan memperlihatkan kepadanya rambu-rambu kebaikan dan keburukan, beserta hal-hal yang melingkupinya, menampakkan berbagai jalan, sebab, tujuan, buah, dan kesudahan bagi masing-masing pelakunya. Kemudian yang keempat, Imam Asyuyuti pernah mengatakan, wa tusannul qira'atu bitadabburi wat tafahumi fahwal maqsudul a'zam wal matlubul aham wa bihi tansyarihus suduru wa tasdanirul qulubu. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi al-ayah. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, disunahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Karena inilah maksud yang paling agung dan tuntutan yang paling penting dari membaca Al-Quran. Dengannya, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang bercahaya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Menurut Imam Al-Qushairi, makna berkah ialah banyak manfaatnya, dan keberkahan Al-Quran ini didapatkan dengan menadaburi dan merenungi makna-maknanya. Kemudian yang kelima, saya mengutip dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kullama ta'ammalal insanu fi kitabillah ittadhaha lahu minal ma'ani ma lam yakun ya'rifuha min qablu jarrib tajid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, setiap kali seseorang merenungi kitabullah akan tampak baginya makna-makna yang sebelumnya belum pernah diketahui olehnya. Cobalah, kamu pasti akan mendapatkannya. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang diwasiatkan oleh seorang imam masjid kepada sepasang suami istri itu tadi adalah dengan memperbanyak istighfar. Mari coba kita kaji apa saja keutamaan dari istighfar. Yang pertama, keutamaan dari istighfar itu adalah dihapuskan keburukan dan akan diangkat derajatnya. Ini bisa kita lihat di Quran surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan siapa yang berbuat kejahatan atau keburukan atau dia mendalimi dirinya, kemudian beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Dia akan mendapati Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 52, yaitu akan ditambah kekuatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi rusilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
Maknanya, wahai kaumku, ini adalah ucapan Nabi Hud kepada kaumnya. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian. Niscaya Allah akan mengirim hujan dari langit dengan deras dan akan menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang berbuat dosa. Sebelum ini di surat Hud ayat 3, sebetulnya Allah juga sudah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Dia akan menyenangkan kalian dengan kesenangan hidup yang baik, dengan rizki yang melimpah sampai pada batas waktu tertentu. Dan Dia juga akan memberikan pada setiap yang mempunyai keutamaan atau amal soleh, akan diberikan balasannya. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum, maka sungguh aku takut ditimpakan atas kalian adzaba yaumin kabir, azab yang siksa. Ini penjelasannya adalah ibu-ibu, bahwa kalau kita memperbanyak istighfar, maka akan diberi kenikmatan yang baik terus-menerus. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 33 juga dijelaskan tentang keutamaan daripada istighfar, yaitu akan dapat menolak bencana dan menolak bala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka sedang engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah Allah menyiksa mereka sedang mereka masih mau beristighfar atau memohon ampun. Ibu-ibu sekalian, kemudian keutamaan yang lain dari istighfar itu adalah penyebab turunnya rahmah. Ini bisa kita lihat di surat An-Naml ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau tadi berkaitan dengan Nabi Hud, yang ini berkaitan dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh juga memerintahkan kaumnya untuk memperbanyak istighfar dengan mengatakan, wahai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan kedatangan keburukan atau siksa sebelum kebaikan atau rahmat? Mengapa tidaklah kalian memohon ampun, beristighfar dengan bertaubat kepada Allah agar kalian dirahmati atau tidak akan didatangkan azab? Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan hadis Nabi, keutamaan dari istighfar itu adalah dimudahkan segala urusan. Salah satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan atau setiap kesusahan, akan melapangkan atau memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan, dan akan diberikan rizki dari arah yang tak diduga. Ibu-ibu sekalian, itulah pentingnya atau keutamaan istighfar dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran
dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.